Wih, nggak ngangkat. Jadi intinya dia, oke. Dia Mantap. titipku orang yang cukup ide ya ini kah. Kadang kebalik-balik ya. Nah, yuk dibalik dulu balik. Kita kan harus tampil beda. Yuk Kita dibalik harus tampil beda. dibalik. Nah, jangan bikin pusing. Nah, titipku. Jadi dia nggak pakai standing buat ini guys, buat apa? Buat oke. Siap. Mantap. Oke sip. Ini udah direkam kan ya? Oke, udah direkam. Nah, jadi bicara titipku nih. Bentar, gue mau tanya dulu Jos. Ini kan millennials nih. Boleh sapa dulu nggak ke millennials? Halo, nama gue Joshua Vanera. Sekarang gue kerja di perusahaan titipku yang bergerak di bidang e-commerce yang akan membantu masyarakat untuk bisa saling membantu masyarakat yang lain, khususnya UKM. Oke. Nah, bicara sebelum ke pekerjaan persis titipku nih, background lu tuh apa sih Jos? Pendidikan? Berarti dari kuliah ya? Iya, intinya background pendidikan lu apa? Kuliahnya tuh ambil jurusan apa? Oke. Manajemen keuangan di Universitas Tarumanegara. Udah lulus berarti ya? Udah, tahun 2016. Oke, 2016. Berarti sekarang itu sekitar umur 26 ya? Betul. Oke, terus pernah kerja di mana aja sebelum dititipku? Sebetulnya kalau kerja formal di perusahaan cuma satu doang di bank. Oke, di bank ya, bagian apa? Bagian account officer. Oke. Boleh ini nggak? Kepalanya ketutup nih. Soalnya di bawah lah, gue nggak pakai standing. Oke. Kalau nggak gue munduran dikit, masih kena. Nah, lebih cakep, ganteng. Nah, terus apa? Terus gimana ceritanya aku bisa malah terjunnya ke titipku nih? Ceritanya gimana? Oke, ceritanya sih panjang sih ya, tapi singkatnya seperti gue waktu itu dulu masuk ke bank, Iya. gue juga diajak sama salah satu pemimpin yang di titipku sekarang. Oke, tapi dia hubungin lu berarti kan punya database nih. Berarti dari kuliah juga, nomor kuliah atau Rekan kerja. oh dari rekan kerja. Oke. Iya. Lah terus berarti sekarang posisi lu apa di titipku? Posisinya sebagai community leader yang ngurusin para jatiper. Nanti akan aku jelasin. Oke, lah sekarang Dan juga penjelajah. Oke. Nah, boleh kalau gua juga udah lihat nih, titipku ini kan basisnya kan digital platform. Nah, ini beberapa juga bakal di sana tuh kalau orang Jawa bilang ada bakul-bakul. Jadi ada lapak-lapak kayak Bukalapak, tapi juga membantu Gojek juga nih atau Grab karena kan mereka pada kehilangan order. Karena gue pernah jadi driver mobil gokar sama Uber. Gue merasa kehilangan banget kalau misalkan sekarang tuh udah pada WFH, berarti kan udah nggak bisa keluar, nggak ada antar jemput kan. Nah berarti ini bener-bener apa membantu banget nih solusi lah. Boleh ceritain nggak gimana sih titipku itu? Oke, siap. Jadi singkatnya titipku itu tuh dari kita punya nilai, Iya. itu tuh kita mengedepankan dari masyarakat, Oke. oleh masyarakat, Iya. dan juga untuk masyarakat. Oke. Jadi tuh semuanya tuh berpusat dalam masyarakat. Oke. Nah, titip itu istilahnya sebagai sebuah media Ya. yang mencakupi ketiga hal tadi tuh. Oke. Gue belum jelasin ya. 3 hal itu apa sih? Yang pertama itu ada yang beli, Ya. ada yang jual, Ya. dan juga ada yang nganterin. Oke. Nah, titipku ada di tengah-tengahnya sebagai medianya. Oke. Nah, di sini kita tuh ada istilahnya. Tadi gue udah sempat singgung. Ya. Istilah yang pertama itu adalah jatiper. Oke. Jatiper itu adalah orang yang mengantarkan. Ya. Yang kedua ada istilahnya namanya nitiper.
Nitiper itu adalah orang yang membeli. Oke. Dan yang ketiga, ada juga istilah yang ketiga namanya penjelajah atau jelajah. Ini adalah toko-toko UKM-nya atau yang memang menjual gitu. Tu- Kurang lebih seperti itu. Terus bedanya jelajah sama penjelajah dulu apa nih? Jadi pada tahu. Sebetulnya sama aja, tapi singkatnya gini. Jelajah itu adalah toko yang sudah ada di aplikasi kita. Oke. Jadi misalkan nih nanti kalau misalkan lu pengen buat satu toko, misalkan jualan masker ya lu ya, Iya. jualan jahe ya. Nah nanti misalkan nih ada toko Alan Budi Indrawan. Nah itu jelajahnya tuh. Nah kalau penjelajah itu adalah orang yang masukin toko lu itu ke dalam aplikasi kami. Oke. Jadi penjelajah itu juga bisa jadi orang yang jual juga. Jadi misalkan lu pengen jual kan, nah lu bisa juga masukin di situ sebagai penjelajah dan juga jelajah. Bentar Gitu. dulu. Benefitnya sebagai penjelajah apa nih? Benefit sebagai penjelajah, kita sementara ini ada program reward. Setiap kali penjelajah menjelajah satu tempat UKM Ya. dengan keterangan-keterangan dan syarat apa yang kita tentuin, SOP yang kita tentuin, Oke. mereka akan mendapat reward sebesar Rp5.000. Rp5.000. Dan juga ya untuk sementara ini karena lagi masa corona, kita kasih reward sebesar 10.000 khusus untuk sembako. Yang jualan sembako seperti di pasar kan tuh banyak tuh yang dia jualan Oke. kebutuhan-kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Berarti 5.000 sampai 10.000 ya? Iya, Jadi ibaratnya gue referensiin temen gue untuk bisa jadi seorang jelajah. Dia punya toko dan masukin ke titipku, berarti gue dapat 5.000 sampai 10.000. betul. Tapi itu Jadi cash istilahnya ya? nih, iya, cash. Ini tuh work from home juga bisa nih. Oke. Kenapa? Karena kan pasti kita punya banyak kenalan yang jualan. Oke. Kita tinggal minta aja di WhatsApp, Ya. terus habis itu minta dia punya produk, harganya berapa, alamat dia di mana, Ya. bukanya jam berapa. Ya. Nah, kita tinggal masukin. Nah, kita yang dapat untungnya. Ya, kemungkinan juga bisa jadi dia juga yang bisa masukin yang jualan gitu. Oke. Terus bentar ya, gue sambil ngecas nih. Oke, terus apa? Berarti intinya kan ini sistemnya HB kayak si Gojek, karena waktu itu gue referensiin temen juga dapet duit ya. Itu berarti cash ya ngasihnya ya? Betul. Oke, berarti ada pencantuman nomor rekening juga ya? Betul. Oke, terus apa? Oke, terus mekanismenya gimana nih? Yang nganterin, berarti kan ada yang nganterin, ada yang beli. Bisa jelasin nggak? Betul. Oke, tadi kita sudah jelasin untuk yang bagian jual. Nah, untuk yang nganterin, khusus yang nganterin, kita ini terbagi menjadi 3 sementara ini. Oke. 3 orang yang nganterin ini gimana? Yang pertama adalah UKM sendiri yang nganterin. Oke. Nah, yang kedua itu si mitra kami. Oke. Jadi ada mitra yang memang kita percayai dan sudah lama bersama dengan tim kami. Oke. Akhirnya kita jadikan dia mitra di Titipku. Oke. Dan yang ketiga, kita pakai jasa angkutan lainnya. Oke. Ya bisa disebut lah banyak hal seperti GoSend, Grab, dan ya mungkin kalau misalkan keluar kota mungkin nanti bisa pakai jasa pengiriman yang lain seperti kargo, habis itu Tiki dan sebagainya gitu. Oke. Berarti di sini bisa solusi juga ya pada si supir Gojek, kok Grab gitu. Mereka yang kehilangan karena PSBB ini, yang mungkin nantinya kalau misalnya diberlakukan lagi PSBB-nya nggak boleh angkut penumpang, ini bisa ya jadi alternatif ya? Betul banget. Oke. Karena kita ini memang kedepannya kita sangat mengharapkan setiap Jatiper ini sebagai tanda petik kita punya representatif di satu wilayah. Oke. Jadi contohnya nih, perumahan gue misalkan namanya A, terus ada toko namanya B di pasar C.
Oke. Nah, toko B ini khusus punya Jaktiper namanya Budi. Oke. Nah, nanti si Jaktiper ini khusus yang akan menangani perumahan kami dan juga toko SIM B Oke. di Oke. Pasar C. Oke. Gitu. Berarti yang terakhir itu adalah pembeli, yang dimana sebenarnya uangnya dari sana semua ya. Betul. Oke, jadi yang beli. Oke, benefit yang beli ini apa nih, beli di Titipku nih? Benefit yang pembeli sudah pasti terbantu di waktu. Oke. Yang kedua, dia dapat voucher saham. Oke, bentar. Tadi berarti kan di waktu ya. Berarti karena setiap kali pembelian di transaksi di Titipku ini berarti harus pakai apa, jasa pengantarannya. Betul ya? Betul, betul sekali. Makanya Oke. namanya titipku. Oke, berarti yang dimaksud apa, hemat waktu, mungkin juga hemat uang juga kali ya. Betul, karena kalau mau dihitung-hitung ya, misalkan nih, kalau kita pergi ke pasar, itu udah pasti yang namanya bayar parkir. Ya. Terus habis itu mungkin kalau dia naik ojek, ya dia naik ojek. Itu bolak-balik udah berapa tuh? Habis itu yang ketiga, dia pasti ngurusin, kalau dia naik kendaraan pribadi, bensin, terus segala maintenance-maintenance yang nggak terlihat, Oke. itu kan juga termakan tuh. Nah, Oke. gimana kalau semua ini dihilangin dengan cara si ibu rumah tangga ini tinggal pesen di HP, dia sambil siapin kopi, dia sambil siapin teh buat anaknya, buat susu, buat makanan dan sebagainya, dia tetap bisa ke pasar istilahnya dengan bantuan dari Titiku. Oke. Jadi Oke. istilahnya pasti ada benefitnya di sini. Oke, bicara biaya nih, ini kan pasti akan jadi tolak ukur teman-teman millennials, apalagi kan em, kalau orang millennials kita kan mungkin sekarang teman-teman gue sih pada pada masak sendiri akhirnya kan, karena bosen kan. Cuman mereka kan nggak terlalu tahu nih. Kalau gue kan udah tahu karena gue kan dulu sering belanja buat rumah makan nyokap. Itu tuh misalkan timun dari 2.000 jadi 6.000 kan kerasa banget nih. Nah, untuk orang-orang sini kan pasti kerasa banget tuh. Nah, cuman mereka pasti pengen tahu nih biaya untuk mengantar itu minimal berapa, Jos, dan itu tuh hitungannya berapa gitu. Oke, sip. Jadi Jatiper ini tuh memang ada biaya yang ditetapkan. Oke. Seperti Gojek dan Grab, itu tuh ada biaya yang memang ditetapkan pemerintah. Oke. Nah, kita pun sama, kita tuh mengikuti aturan dari pemerintah, Oke. sehingga kita menetapkan tarif per kilometer itu sebesar 2.500. Oh. Nah, untuk jarak di bawah 2 kilometer sampai sama dengan 2 kilometer, tarif minimalnya itu 8.000. Jadi istilahnya nih, kalau misalkan dekat dari rumah cuma 2 kilometer atau sama dengan 2 kilometer, dia itu dikasih tarif minimal Rp8.000. Gitu. Oke, oke, oke. Terus gue mau tanya, Jos, Em, apakah ada kemungkinan ya ojek aja kan, kalau di daerah kan Gojek kan nggak terlalu ya, cuman kalau kalau dengan tarif segini kan otomatis kan apa ya, kemungkinan sistem ini berjalan itu kan harus ada iming-imingnya. Contohnya kalau Gojek kan, lah masa segini doang 8.000 misalkan, otomatis kan pada saat satu saja dari tiga ini tidak macet gitu ya, macet, nggak lancar, semuanya kan jadi nggak lancar. Apa yang membuat orang itu, si berarti kan yang nganter ya, yang nganter itu mau dengan harga segitu tuh, apa yang buat mereka mau? Mungkin ada bonus kah, seperti Gojek kan ada bonus, atau seperti apa metode titipku? Siap. Oke, jadi kita ini sangat berbeda dengan Gojek dan Grab dan sebagainya. Karena memang kita ini punya prinsip yang khusus. Prinsip yang khusus itu gimana? Seperti tadi awal gue sempat ceritakan, prinsip khusus kita adalah memang ini semua dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Artinya kita semua tuh sedang berkolaborasi bersama-sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di Gojek, memang ya gue pribadi sempat memakai dan jadi salah satu yang menyukainya dulu karena baru aja pakai aplikasi langsung dapat 50.000. Itu Iya. kan luar biasa sekali kan. Iya, iya. Nah, kita pribadi di sini kita nggak seperti itu. Oke. Tapi, nah ini tapinya penting. Kalau kita ini sudah sukses bareng-bareng,
kita ini kan kita yang pertama tadi sempat singgung, ada yang namanya voucher saham. Oke. Nah, setiap transaksi yang terjadi, saham itu akan dibagi ke 3 orang, tiga pihak plus kita sendiri, titipku. Nah, kalau mau dibilang saham itu gimana? Contohnya gini, setiap transaksi kita memang ada penempatan sebuah standar untuk dipakai dalam setiap transaksi. Biayanya sebesar 2.000. Oke. Itu jasa titipernya. Jadi 2.000 ini akan dibagi ke 4 pihak. 4 pihak, yaitu si jatiper atau yang mengantar, nitiper yang beli, dan juga jelajah atau penjelajah yang menjadi penjual. Dan yang terakhir itu adalah kita. Di 2.000 perak itu akan dibagi pecahkan kepada mereka bertiga sebagai saham. Jadi kalau kedepannya kita ini sudah jadi perusahaan yang terbuka, saham itu benar-benar mereka jadi kepemilikannya mereka gitu. Sebentar. Bukti kepercayaan. Berarti biaya ini berarti ada tambahan biaya 2.000 per transaksi. Betul. Nah, itu biayanya dibebankan sama si nitiper sebagai pembeli, dan juga dia juga akan dapatkan berarti dia Voucher dapatkan saham. voucher juga. Betul. Voucher sebesar 500. Iya. Itu ada perinciannya sendiri nanti. Tapi 2.000 itu berarti dibagi 4 By the way, pihak. suara gue putus-putus gak sih? Enggak. 2.000 itu dibagi 4 pihak kan, betul ya? Betul. Berarti si pembeli itu penjual anterin sama dari siapa? Dari titipku itu. Jadi 4 pihak ya. Berarti kalau kesimpulannya dibagi 4, 2.000 bagi 4 berarti 500 ya. Berarti ini sebenarnya ya. Oke. Nah, ya pertanyaan gue sebenarnya perhitungannya nggak seperti itu. Itu nanti ada perhitungan sendiri. Nah, katanya 2.000 terus dibagi 4 pihak kan? Iya, kalau mau gue jelasin perhitungannya bisa gue jelasin sekarang sih, mau? Iya, sebentar. Sebelum ke penjelasan itu, sebenarnya pertanyaan gue, itu apa yang membuat pihak anterin si jatiper itu bisa setidaknya fix dia mau untuk nganterin? Apakah bukan bonus untuk kita sebagai pembeli, tapi sebagai yang nganterin dengan harga 8.000 minimal, misalkan katakanlah 2 kilo aja, apakah juga pasti mau gitu orang itu? Karena gini, tadi gue belum selesai tuh, dari potong dulu nih. Kan yang pertama kan voucher saham, itu bonus yang pertama, itu yang didapatkan semua pihak. Oke. Nah, yang untuk jatiper khusus, memang di sini kita nggak memberikan bonus seperti Gojek, misalkan 15 kali ada pengantaran mungkin dapat bonus gitu ya, kalau salah ya. Gue juga nggak terlalu paham. Nah, tapi kita di sini bonusnya adalah yang kedua. Tadi kan pertama itu udah pasti voucher saham. Iya. Nah, yang kedua, kita memang kan dari awal memang nilainya adalah masyarakat untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat naik, masyarakat semakin percaya sama titipku, artinya transaksi makin meningkat. Kalau transaksi makin meningkat, artinya jumlahnya semakin meningkat juga kan orang-orang dalamnya. Artinya jatiper itu, kalau sudah dipercaya dalam satu wilayah, misalkan nih, tadi seperti gue kasih contoh juga kan perumahan A. Misalkan perumahan A ada 100 orang. Ya. Terus misalkan pasar C, itu ada toko B. Nah, toko B ini punya jatiper yang terpercaya namanya si Budi tadi. Ya. Bayangin, 100 orang ini dipegang sama si Budi sendirian. Penghasilan dia per hari 8.000 kali 100. Bentar dulu. Itu udah 800.000. Tapi itu kan itu memang too good to be true, tapi itu bayangannya seperti itu kurang lebih. Jadi ini akan jadi kolaborasi yang sangat luar biasa gitu antara semuanya. Jadi memang sini yang kita butuhkan memang kepercayaan masyarakat untuk bisa masuk dalam titipku dan bisa saling bekerja sama nantinya ke depannya gitu. Oke, cuman maksudnya gini, gue nggak bermaksud membandingkan, cuman yang analogi yang tepat kan yang sudah berjalan, jadi kan orang bisa ada gambaran kan. Cuman maksudnya betul. Dengan tadi kan berarti kan lebih ke trust ya, berarti kan semua sepertinya kembali lagi ke trust ya, karena
banyak yang besar tapi sebenarnya tidak sesuai dengan pencapaiannya lah ya. Karena ya contohnya gua pribadi ya sebagai supir driver gokar gitu dulu pernah itu sempat begini. Banyak supir yang menolak trip itu karena sebenarnya mereka itu tahu kalau tarifnya itu nggak masuk akal. Sebenarnya mereka juga harus berterima kasih pada sistem gitu kan. Ini kan giving back lagi gitu. Cuman yang jadi masalah, yang tadi lu bilang, katanya kan kembali lagi ke trust nih, ya kan? Nah, misalkan satu orang bisa megang satu wilayah, berarti kan ini lebih segmented ya. Artinya bukan lebih ke general orang supir sembarangan itu bisa dapat nafkah, ya kan? Atau gimana nih maksudnya? Bisa penjelasannya gimana tuh? Betul. Jadi memang ini akan jadi orang kepercayaan, Lan. Jadi para pembeli, para penjual itu akan tahu, oh benar-benar memang si Jatiper ini akan menjadi kepercayaan kita. Oke, berarti kesimpulannya tidak semua supir itu bisa mengambil jasa sebagai jatiper. Dan nggak juga, karena kenapa? Bayangin kalau misalkan satu orang menanganin ya satu perumahan nih. Bagaimana kalau itu nanti jadi 10 perumahan? Kan nggak mungkin cuma si Budi doang. Oke, itu udah lebih titik terangnya ketemu. Berarti nggak mungkin lebih dari satu misalkan. Tapi kalau misalkan satu perumahan pun, apakah si Budi ini mampu menghandle dalam satu waktu? Misalkan pesen semua nih, kan nggak mungkin kan? Berarti tetap akan ada pemberian tugas untuk next driver gitu ya, next si siapa Jatiper Pasti. itu ya. Betul, Oke. makanya kan yang tadi gue ngomong ini analogi yang kasar, yang too good to be true gitu. Yang Oke. istilahnya ya ini memang, tapi itu bisa terjadi, bukan yang nggak mungkin bisa terjadi, tapi bisa terjadi. Walaupun memang too good to be true. Oke, berarti benar. Sebenarnya gue cuman pengen memastikan bahwa ini kan peluangnya kan nggak cuman gue doang nih, ya kan? Maksudnya peluangnya nggak cuman pembeli, penjual atau pengantar. Maksudnya setidaknya ada peluang kan untuk kuota si Jatiper itu bisa jadi Jatiper maksudnya, ya kan? Pasti, pasti. Oke, berarti nanti akan di rating, Mm-mm. ya kan? Di rating apa supaya bisa jadi profilnya si Jatiper itu. Misalkan misalkan ratingnya dari 5 dia 4 atau 3 atau 2 misalkan gitu ya. Ke depan Oke. pasti ada yang seperti itu. Oke. Terus oke, tadi bicara yang perhitungan sahamnya, coba tolong jelasin dong supaya setiap pihak di sini tuh jadi paham gitu. Oke, siap. Jadi, tadi sempat gue singgung tentang saham 2000. Ya. Itu namanya jasa titipnya. Tapi itu khusus untuk di dalam kota. Kalau misalkan untuk di luar kota, ada tambahan jasa titip, yaitu sebesar 10.000. Dan ini pasti akan terus-terusan digodok terus, jadi nggak mungkin seperti ini. Jadi kan kalau misalkan nanti ada yang tempat-tempat yang khusus, pasti akan ada jasa titip yang lebih besar dong ke depannya. Nah gini, singkatnya dari 2000 itu kita pakai contoh yang dalam kota dulu aja biar lebih simpel. Dari 2000 itu akan dibagi untuk penjelajah. Oke. Nah ini passive income sebetulnya kalau mau dilihat. Karena penjelajah kan tugasnya cuman yang pertama apa? Dia cuman memasukkan toko itu ke dalam aplikasi. Dan setelah itu dia lepas dong. Tapi kalau toko itu ngalamin transaksi satu kali, dia dapat income sebesar Rp750 setiap transaksi. Rp750 Setiap transaksi. untuk siapa nih? Untuk si penjelajah. Passive income. Jadi benar-benar dia diam aja, kalau tapi ada transaksi di situ, dia dapat Rp750. Wow. Berarti pada saat misalkan gue nih masukin punya temen gue, saudara gue, oke, satu gue pasti dapat pertama sekitar 5.000-an ya untuk pertama kali masukin kan. Setelah itu ada 10 pembeli di 1 minggu pertama, berarti 1 minggu pertama itu gue dapat 750 kali 10. Terus misalkan 2 bulan lagi ada lagi 10 lagi, berarti gue dapat lagi.
Wow. Wow, berarti seberapa cepat orang itu memasukkan orang untuk jadi si toko di sini itu akan lebih menguntungkan ya. Betul, makanya memang orang yang baru pertama-tama kenal titikku akan lebih diuntungkan karena ini seperti kita menanam benih dan kita akan menuai buahnya di depan sana nanti pas Wah. kita sama-sama udah naik. Oke. Nah, gue belum selesai nih tadi kan ya. Untuk penjelajah nggak cuma itu, passive income sebesar Rp750 per transaksi. Dan yang kedua, dia dapat voucher saham sebesar Rp250. Voucher saham Rp250 untuk setiap transaksi juga. Oke. Terus habis itu gimana? Lalu yang kedua, ini untuk Jatiper. Iya. Jatiper adalah orang yang memberikan jasanya ya. Ya, ngantar ya. Untuk mengantar sama ngomong. Iya. Nah, orang yang memberikan jasa untuk mengantar ini akan mendapatkan voucher saham sebesar Rp250. Oke. Plus tadi ongkirnya. Oke. Ya, terus? Lalu yang ketiga itu untuk si pembeli. Nah, ini padahal yang beli kan ya. Tapi pembeli juga dapat voucher saham. Benar dulu, berarti Jatiper itu dapat 250 per transaksi dan juga ongkirnya itu sendiri ya. Ya. Oke. Voucher saham ya jangan lupa Ya, dan ya. 250 itu. Ya, udah itu aja ya. Nah, habis itu pembeli. Pembeli dapat Rp250 juga untuk voucher saham. Oh. Ya, terus? Nah, itu kalau dihitung tuh, itu kan berarti kan Rp2.000 dikurangin 750, kurangin 250 lagi untuk yang si penjelajah. Habis itu Jatiper. Ya, betul. Intinya total 1.500. Nah, 500-nya kemana? 500-nya itu yang para titipku pegang. Itu yang menjadi kita punya benefit untuk maintenance operasional titipku gitu. Oke. Wah, menarik nih. Kalau gue sendiri kan sebenarnya kenapa jadi YouTuber, sebenarnya pengen juga influencing something ya, karena ide-ide itu banyak di pikiran gue. Terus juga bekerja dengan passion itu bagus banget. Cuman banyak sebenarnya pedagang-pedagang yang bisa benefitable banget, cuman mereka tuh nggak tahu cara menjual gitu. Dan kendalanya tuh kadang-kadang masuk Gojek kok susah banget karena udah terlalu crowded gitu loh, karena mereka kan pasti ada spesifikasinya gitu kan. Nah, boleh tahu nggak sih kalau sebagai pembeli di sini, sebagai penjual, misalkan ini kan berarti kan lapak untuk informasi pembeli dan juga penjual supaya barangnya diketahui orang pembeli, supaya dia dibeli, sama Jatiper supaya dia bisa dapat lowongan pekerjaan nih untuk ngandar. Cuman boleh tahu nggak sih spesifikasi sebagai penjual di sini tuh apa aja? Syaratnya apa gitu? Sebetulnya untuk sementara ini nggak ada syarat yang gimana banget ya. Jadi semua orang bisa masuk. Oke, berarti bidang apa aja bisa ya? Iya, kecuali yang terlarang. Oh iya. Kecuali terlarang. Iya. Itu kita pasti nggak akan masukin. Nah, habis itu sama kita juga nggak mau endorse hal-hal yang merusak tubuh. Oke. Contohnya ya rokok, minuman beralkohol, dan sebagainya. Tidak mengendorse tapi tetap menjual ya, nggak masalah ya? Enggak. Oke. Nah, di aplikasi kita nggak bisa dibeli dan nggak bisa dimasukin. Kalau misalkan ada yang berani masukin, kita langsung blok. Oke, tapi setidaknya persyaratan yang dimaksud tuh kayak berarti masuk daftarnya itu gimana maksudnya? Oke, kalau untuk cara masuk daftarnya, pertama pasti download aplikasi Titipku. Oke. Terus habis itu registrasi aplikasinya di aplikasi itu, pakai email yang pribadi, masukin semua biodatanya, semuanya lengkap. Mau masukin nomor rekening juga boleh nanti ke depannya. Lalu langsung nanti masukin di aplikasi kita ada tombol plus di bawah.
Nah, di situ langsung masuk ke kolom cara pembuatannya. Jadi nanti tulis nama tokonya apa, deskripsi singkat. Ya, deskripsi singkat itu misalkan ini usaha tahun berapa bukanya, Oke. susah payahnya apa di dalam usaha ini sedang dalam perjalanannya. Terus habis itu apa sih hal unik yang dimiliki usaha ini gitu. Wow. Misalkan memang variasinya banyak. Ya, intinya itu deskripsi itu pasti kan setiap orang ceritanya beda-beda kan. Oke. Ada yang cara ceritanya seperti ini, ada yang seperti itu, pasti itu beda-beda lah. Itu deskripsi usaha. Habis itu ada jam buka dan jam tutupnya, Ya. dan juga harinya. Apakah itu setiap hari, apakah itu 24 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, atau cuma sampai jam 5 sore, dan sebagainya. Lalu, di kita juga memang memaksakan untuk bisa pakaikan pin lokasi, yang kalau di Gmaps kita tahu kan sekarang bisa dipencet, oke, lokasinya di sini. Nanti dipin, dipencet, lokasinya misalkan di pasar C. Nah, udah tulis alamat lengkapnya di situ. Nah, di sini nanti juga ada satu pilihan apakah si penjelajah ini adalah memang yang punya usaha ini. Nanti bisa dicentang, bisa dipencet kalau memang dia adalah orang yang memiliki usaha ini. Gitu. Oke, berarti sebenarnya titipku ini tujuannya mengerti sejarahnya, suka dukanya itu supaya bisa membantu ya. Mereka itu kesusahannya apa bisa di cover sama si titipku. Betul banget. Mantap. Memang kita dari awal Gila, gila, gila. kita punya visi dan punya hati untuk bisa saling membantu sih. Oke. Karena UKM itu istilahnya kalau dibilang ya, gue nggak tahu persenannya berapa, tapi setahu gue, seingat gue, persenan UKM di Indonesia itu paling besar, usaha paling besar di Indonesia. Makanya Kontribusinya kalau ya. kita mau betul, kalau kita pengen bukan kontribusi sih, orang-orangnya banyakkan di UKM. Oh, oke. Berarti Nah, artinya kan kalau kita pengen membangkitkan Indonesia secara keseluruhan, dari kita harus populasi itu. membangkitkan UKM-nya. Ya. Betul. Karena setahu gue UKM itu tuh ada 70% ke atas lah. Artinya kalau kita udah mau bangkitin UKM, secara 70% itu kita meningkatin kesejahteraan sama-sama itu. Oke. Dari UKM-nya, dari penjualnya, dan dari pembelinya juga. Ya mungkin pembelinya memang menengah ke atas yang bisa membantu akhirnya. Akhirnya di sini ada prinsip yang bisa kita ngomong, yang lemah dibantu oleh yang kuat. Nah, ini prinsip kita juga di sini. Agar yang kuat bisa saling membantu yang lemah. Oke. Wah, mantap banget nih. Berarti sebenarnya ada 3 pihak yang diuntungkan, yaitu si siapa? Si pembeli. Pembeli itu berarti nitip barang, yang nitip ya. Berarti kayak orang misalkan dulu nih, oh, gue lagi di China nih, misalnya lu mau nitip nggak, nitip barang gitu ya. Mungkin karena idenya dari sana ya. Terus dari penjual, berarti dia bisa menjual dan dia bisa menjualkan dengan cara yang mereka sebenarnya halangan terbesarnya karena nggak ada tim pengantar nih. Berarti mereka bisa masukin ke sini ya. Terus habis itu tim anterin, tim jatiper itu berarti yang mengantarkan, yang ojek-ojek yang bingung akhirnya mengantarkan ya. Oke, terus Betul. apa? Gue lupa jadinya nih. Bentar, berarti kalau misalkan berarti semua ini tuh berkaitan dengan barang dan jasa yang bisa dianterin ya. Betul. Betul ya. Contohnya di sini ada pengusaha roti bakar, tapi dia tuh lebih ke pengusaha kayak mungkin pabrik tahu atau pabrik yang lain itu bisa ya, karena mereka nggak punya tim pengantar ya. Iya. Oke. Betul. Oke. Lah terus apa ya tadi ya? Nah, di sini pun istilahnya gini sih, kayak orang nggak mau pakai jasa kita pun nggak masalah. Tapi dari sini, si penjual itu bisa diketahui sama orang yang pakai aplikasi ini. Kan kalau gini nih, misalkan nih, lu tinggal di Purwokerto ya. Iya. Lu download aplikasi. Lu nggak pernah tahu nih sebelumnya nih ada toko namanya Toko Aan misalkan. Nah, gara-gara lu buka aplikasi, terus lu memang taruh lokasinya adalah lokasi terdekat yang di sekitar lu jadi tahu, oh ternyata ada Toko Aan bukannya dari jam sini, alamatnya di sini, jualannya ini aja, harganya segini. Akhirnya kan lu jadi diketahui, akhirnya Toko Aan diketahui sama lu yang tadinya padahal lu kayak nggak pernah tahu gitu ada Toko Aan di situ.
Tapi gara-gara di titipku itu jadi diketahui. Jadi istilahnya kita ya benar-benar memang di sini untuk membantu UKM banget biar mereka bisa diketahui oleh masyarakat luas. Oke. Lah terus balik lagi sama yang tadi nih. Untuk voucher-voucher saham itu kan berarti kan ada kemungkinan kita bisa punya saham si titipku gitu ya. Bener ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, Betul. tapi nanti ada kemungkinan nggak itu bisa di refund? Maksudnya kalau Shopee kan ada nih vouchernya itu ya nanti dikumpulin, nanti poinnya itu vouchernya itu bisa dijadikan untuk belanja gitu. Sementara ini kita belum tahu, tapi mungkin ada sih ya. Karena kan gini, itu kan kedepannya jadi saham. Kalau saham arti bisa dijual, berarti pasti bisa jadi duit juga nantinya. Gitu. Oke. Lah terus apa? Berarti beli, jual, anterin, terus oke, usaha-usaha apa yang sudah masuk ke titipku yang boleh lu share nih di apa di audiens gua nih di millennials itu seperti apa yang sudah masuk gitu? Oke, jadi memang di masa corona ini kita khusus gencar untuk masukin sembako. Sembako. Contohnya yang lagi banyak sekarang nih jualan, ada di Tangerang juga banyak juga tuh jualan sembako, di Cengkareng juga ada sembako, di daerah Sunter ada juga sembako. Nah sembako memang karena lagi dibutuhin kan orang lagi di rumah aja, Iya. dan mereka tuh kan ibu rumah tangga semuanya butuh ke pasar tapi nggak berani mungkin ya, dan Ya. memang dianjurkan oleh pemerintah tidak ke situ juga, ke tempat yang ramai. Nah, akhirnya ya bisa pakai aplikasi kita, dan banyak kan transaksi sekarang khususnya di situ. Oke. Nah, sementara juga kita lagi ada namanya promo ongkir. Promo ongkir ini adalah yang menggratiskan ongkir kalau pembelian itu di atas 100.000. Makanya kalau yang beli sembako kan biasanya kan pasti di atas 100.000 kan. Kalau udah beli telur 20.000, habis itu minyak, terus beli sayur-sayuran, dan beli daging apalagi kan, itu pasti udah di atas 100.000 tuh. Lumayan jadinya. Wah, berarti kalau misalnya gue mau beli gas, tabung gas daripada berat-berat mending gue ke titipku ya bisa ya. Bisa juga, tapi ya kalau tabung gas ya mungkin nanti akan si penjualnya sendiri. Karena kan biasanya kalau tabung gas tuh penjualnya sendiri tuh yang udah punya sistem pengantarnya. Tapi kalau misalkan lagi kredit, setahu gue sih ya toko sembako tuh ada batasan, misalkan ada cuman 2 pegawai terus nganter-nganter ya ini overload nih, bisa juga sih apa mungkin sore udah pulang sedangkan dia sampai malam lah, itu bisa sih, bisa tapi sebenarnya Betul. tolak ukurnya berarti nggak ada per kilo atau berat atau volume ya Jos ya. Untuk ongkir ya, Iya, untuk ongkir si Jatiper ini. Benar-benar. oke, ya. Jadi memang sementara ini kita belum ada patokan jelasnya untuk yang per kilo berapa, mesti maksimal berapa gitu, dan kenaikan harga berapa. Tapi pasti nanti akan ada pengaturan dong, nggak mungkin nanti naik motor untuk nganterin 100 orang di satu perumahan, itu luar biasa banget, nanti atraksi deh nanti. Iya. Berarti kesimpulannya setiap transaksi itu nanti bakal dicat ya katanya ya. Betul. Oke, Makanya kita sistemnya sementara ya. Ini sementara banget, sebelum kedepannya pasti kan akan ada sistem-sistem SOP yang membantu agar diriku ini jadi lebih profesional dan baik gitu. Nah, sementara ini kita chat personal di WhatsApp, dan kita akan makanya ini jadi lebih fleksibel sekarang. Kalau misalkan nanti dia beli ternyata harganya kurang, atau misalkan harganya tuh lebih mahal, nah itu akan diomongin lagi, nggak apa-apa. Jadi kita memang akan fleksibel sini, ada timbal baliknya. Jadi nggak usah khawatir atas kekurangan bayar atau kelebihan bayar, pasti kita akan balikin atau kita akan kurangin nanti. Oke. Nah, balikinnya nanti berarti mungkin bisa dari saldo ya, saldo di ini ya. Betul. Oke. Karena kita transaksi di sini, ya kebanyakan sih yang pakai transaksi sini tuh sementara pakai BCA ya. Jadi dia transaksi dari BCA kirim ke rekening kita. Nanti kalau misalkan ada kelebihan bayar dari mereka, kita tinggal terbalik aja. Oke, terus Gitu. bagaimana kalau misalkan pasar nih ya, tadi kan bicara sembako. Lah kalau misalkan barangnya itu salah nih. Misalkan harusnya beras ini tapi beras ini yang diantar, itu gimana tuh penyelesaiannya dari titikku? Oke, nah ini kembali lagi nih.
karena semuanya itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Artinya, kalau misalkan nih si pembeli udah nggak percaya sama si penjual ini, nanti nama si penjual ini yang rusak, bukan nama si pembeli ini yang rusak. Tapi Akhirnya kan penjual ini nggak mau dibeli lagi dong sama si pembeli ini gitu. tapi Jadi memang sini hmm, ya tapi kan setidaknya ya tapi iya bener juga sih, soalnya Shopee walaupun dia, kalau Shopee kan 3 hari ya, itu kan barang, bukan barang mentah ya. Iya, walaupun betul gue juga udah komen, tapi Shopee juga ya tetap cuman kasih 3 hari. Setelah itu ya dia ongkir juga kita yang tanggung sih memang, kalau misalnya betul. salah Makanya barang. di sini akan jadi hubungan yang berkelanjutan kan. Nah, yang namanya kita pacaran gitu kan, atau misalkan mau nikah, pasti kan kita tahu dong, Ya. apakah dia ini bisa dipercaya atau enggak. Kalau sekali udah nggak dipercaya, 2 kali nggak dipercaya, 3 kali nggak dipercaya, oh ada lah, nggak usah pacaran kalau gitu kan. Istilahnya kasarnya seperti itu. Jadi, karena ini hubungan yang berkelanjutan juga ke depannya, antara si pembeli dan si pembeli bisa ngomong, oh berarti ya memang si ini jual aja barang-barang yang jelek misalkan, atau memang ya dia emang gak punya gitu, atau ya banyak hal lah, intinya kan kita jadi saling tahu gitu. Wow, bagus banget nih, bagus banget. Oke lah, terus berkaitan dengan endorse yang tadi itu, sebenarnya endorse gimana tadi, endorse yang merusak tubuh. Terus juga kalau misalkan nih endorse, berarti maksudnya nggak terima endorse gitu. Titipku kan cuman forum, maksudnya forum yang mempertemukan pembeli, penjual, sama yang nganterin kan. Hubungannya sama endorse ini apa nih, Jos? Endorse itu bukan maksudnya yang kayak di endorse yang di Instagram gitu, maksudnya endorse ini gini loh, kita tuh nggak memperbolehkan dijual di aplikasi kita gitu doang. Ah, Jadi kita nggak memperbolehkan rokok dijual di aplikasi kita, lah, sedangkan itu kalau doang. misalkan nih ya, misalkan gue nih kulakan nih ya, kulakan itu berarti gue grosir. Maksudnya gue buat toko kelontongan, sedangkan gue mau beli rokok nih untuk supply apa persediaan gue lah, terus gimana nih, sedangkan itu merusak tubuh. Ya memang kita nggak mem- nggak mem, nggak memprovide. Oh gitu. Iya, ya Oh, kalau memang dia mau beli ya nanti tinggal telepon aja pribadi, jalur pribadi, tapi nggak bisa pakai aplikasi kita. wow. Kita memang strict di situ. Wow, Ya kita berarti mau lah, masa bangsa bangsa kita kan memang dari awal pengen membantu masyarakat, bukan pengen merusak masyarakat. wow, Ya rokok dan mantap. alkohol dan sebagainya ya itu kan satu hal yang merusak masyarakat. Tapi Dari sebenarnya otaknya dulu, dirusak, dari paru-parunya ya. benar. Kayak misalkan Bupati nih Banyumas nih, tempat gue punya ya, Purwokerto. Itu kan tahu kalau alkohol itu buruk, tapi sebenarnya kan bagaimana penggunaannya kan. Contohnya alkohol bahkan di zaman corona ini itu bisa digunakan untuk sebagai apa, antiseptik, atau mungkin kita bilang tuh apa sih namanya, hand sanitizer nih. Nah kalau misalkan kasusnya seperti itu, maksudnya memang kondisi lagi membutuhkan, apakah mungkin titipku bisa memperbolehkan yang tadinya tidak diperbolehkan? Nah kalau itu beda lagi kan, kalau yang tadi yang kita ban istilahnya bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesia dari dilarang, itu kan yang dikonsumsi kan. Nah, kalau alkohol yang untuk hand sanitizer itu kan 90%-an, nggak mungkin diminum mati orang. Itu pasti kita tetap ada, karena kita sekarang ini lagi menggencar juga untuk yang produk-produk seperti itu, hand sanitizer, masker, yang alkohol tadi, cuci tangan untuk yang membersihkan tangan Oke, gitu. misalkan gini, nantinya nih, misalkan rokok itu memang diizinkan untuk diedarkan, tapi bukan dihisap, tapi mungkin buat pengobatan apa, misalkan ya, misalkan dulu aja kan ciu itu kan apa sebutan, jenis alkohol untuk orang Jawa gitu kan. Itu kan berbahaya, tapi kan dialihfungsikan gitu kan. Nah, siapa tahu nantinya rokok itu bisa untuk dialihfungsikan ke yang lain untuk pengobatan nih. Apalagi memang difungsikannya itu secara global. Mungkin aja ya, titipku ini berarti mengizinkan ya, tetap ya. Kalau itu bisa membuktikan kesehatan, Iya. ya mungkin ya, tapi
Oke, oke. sejauh penelitian yang ada itu nggak pernah ada yang menunjukkan bahwa Iya. rokok itu memberikan Iya. kesehatan. Maksudnya maksud gua tuh lebih ke analoginya gitu. Intinya tuh Iya, pasti em, yang apapun yang bisa membantu masyarakat pasti akan kita oke, endorse. oke, oke, oke. Oke. Oke, oke. Berarti sebentar tadi yang dimaksud di luar kota itu berarti kalau misalnya gue pesen sampai ke luar kota. Betul. Misalkan gue pesen dari Jakarta ke Tangerang gitu. Iya, Oke, betul. terus misalkan kalau keluar kota nggak mungkin dong. Misalnya gini, ongkirnya aja kan udah berapa? Misalnya 30-40 kilo, berarti 40 dikali 2,5 misalkan. Berarti kan sekitar 90-100. Nah, itu apa nggak mungkin kan kita belanjanya cuman sedikit, ngirimnya cuman sedikit, pasti kan banyak. Apakah ada kemungkinan juga transportasinya itu juga dari mobil? Bisa jadi, pastilah kedepannya kita akan memakai alat transportasi yang berbeda-beda. Pasti nanti ada motor kan yang pertama nih yang paling gampang sekarang ini. Terus mobil. Terus yang ketiga pasti kita akan menggunakan jasa-jasa lain yang kayak kargo, JNE, Tiki, dan yang lainnya lah. Apapun yang bisa kita pakai pasti kita akan kerjasama di situ. Atau ya mungkin bisa juga nanti ya kalau ada orang yang memang pengen ke misalkan dari Jakarta ke Purwokerto, dia emang pribadi gitu bisa nitipin gitu ya bisa juga mungkin yang dia pribadi naik kereta, dia yang bawa pakai uh, dia punya saldo, isinya kan saldo itu kan penyimpanan di kereta kan gitu, atau misalkan pesawat gitu. Oke, berarti sebenarnya ini juga melengkapi persebaran em, digital platform yang ada ya. Maksudnya seperti mungkin JNE kan juga udah masuk nih ke digital, dia punya website. Terus ada juga Gojek misalkan dia kurangan order, kayak sekarang kan udah jauh banget kan ordernya kan. Berarti ini bisa melengkapi digital platform. Maksudnya startup yang memang lagi stagnan ya.